by His Excellency Andry Nirina Rajoelina, President of the Republic of Madagascar. Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Excellences, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini saya akan ngebahas tentang jejak Nusantara pada gen orang Madagaskar. Disclaimer, naskah dari video ini saya ambil dari karya tulis dari Hussein Abdul Salam pada edisi 15 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tirto.id. Tangan kiri Pradip Jati Kusuma memanjang naik, telunjuknya mengarah kepada layar proyektor. Sebuah foto laki-laki berambut pendek muncul di layar. Ini adalah Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina. Ujar laki-laki yang kerap dia sapa Pai itu. Pai menjadikan wajah Presiden Andry sebagai salah satu wujud orang Madagaskar dalam pemaparan hasil risetnya mengenai keterhubungan genetis antara orang Madagaskar dengan orang Indonesia. Kalau saya tidak sebut bahwa itu orang Madagaskar, sulit bagi Anda untuk membedakannya dengan orang Indonesia pada umumnya. Jejak genetika dan bahasa. Kemiripan antara orang Indonesia dan Madagaskar memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Dennis Pierron dan kawan-kawan dalam makalah berjudul Genome Wide Evidence of Austronesian Bantu Admixture and Cultural Reference in Hunter-Gatherer Group of Madagascar yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatakan gen orang Madagaskar memuat 60% orang Bantu. Orang Bantu itu sendiri adalah suku yang sebagian besar menghuni benua Afrika sebelah barat laut Pulau Madagaskar. Sedangkan 30% lainnya dalam kata-kata Pierron datang dari wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hasil tersebut didapatkan setelah menganalisis keterhubungan gen 3 suku yang menghuni Madagaskar, yaitu Mikea 21 orang, Fezo 24 orang, dan Temoro 24 orang. Dengan data gen orang Asia Tenggara dan Afrika, sedangkan Maurizio Serva dan kawan-kawan dalam Malagasy Dialect and the Peopling of Madagascar pada tahun 2011 menyebutkan bahasa Malagasy yang digunakan penduduk Madagaskar dekat dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Manyan di bagian Kalimantan Selatan dengan tingkat kesamaan kosakata yang mencapai 45%. Makalah tersebut menerka penggunaan bahasa Manyan tiba di Madagaskar sejak tahun 650 Masehi. Dua riset tersebut memang menyebutkan nenek moyang kita baik secara genetik maupun linguistik orang Madagaskar itu berasal dari wilayah Indonesia atau Asia Tenggara. Namun Pierre dan kawan-kawan tidak menyebut di wilayah mana hulu nenek moyang Madagaskar tepat berada. Selain itu, gen populasi Manyan yang diduga kuat pewaris kosakata dalam bahasa Malagasy tidak ikut dibandingkan. Alhasil, asal-usul moyang Madagaskar pun masih menyisakan misteri sebagian dari misteri. Pada tahun 2016, Pai dan kawan-kawan menjawab misteri tersebut melalui makalah berjudul Malagasy Genetic Ancestry Come from an Historical Malay Trading Post in Southeast Borneo. Sorry ya, bahasa Inggris gua kurang. Dia menemukan gen orang Madagaskar punya komposisi sekitar 68% gen Afrika dan ada 32% gen Asia. Tidak mengejutkan, riset yang dilakukan Pai di University de Toulouse, Prancis itu menemukan gen Afrika dalam orang Madagaskar itu berasal dari suku Bantu. Sementara gen Asia yang mengisi gen orang Madagaskar berasal dari populasi suku yang punya gen campuran di Kalimantan seperti Banjar, Ngaju, Dayak Kalimantan Selatan, Lebo, Murut, Dusun, dan Bidayu. Secara lebih rinci, Pai mengemukakan sebanyak 37% gen orang Madagaskar memuat gen dari orang Banjar. Sedangkan sebanyak 63% lainnya adalah suku Bantu dari Afrika. Pai dan kawan-kawan menerka campuran ini sudah berusia lebih dari 7 abad sejak tahun 1275. Kita melihat ternyata bukan Manyan, malah orang Banjar
Cuma saat migrasi tersebut, Kesultanan Banjar belum ada, tetapi Sriwijaya, ujar Pai kepada Tirto. Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan bercorak maritim yang berpusat di wilayah Sumatera. Menurut Pai, orang Sriwijaya sejatinya adalah orang Melayu. Berdasarkan hikayat Banjar, Sriwijaya pernah mendirikan pos dagang di Kalimantan bagian selatan. Di sana mereka pun akhirnya beranak pinak dengan masyarakat lokal, termasuk Manyan. Itu bisa dilihat dari komposisi gen orang Banjar. Pai dan kawan-kawan menyebutkan gen orang Banjar terdiri dari 77% gen orang Melayu dan 23% Manyan. Percampuran ini terjadi terakhir pada tahun 1525 dan itu bersesuaian dengan masa kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Kalau kita lihat waktu historisnya, dokumennya memang minim sekali, tetapi yang memiliki kemampuan navigasi dan time frame yang memungkinkan adalah Sriwijaya, ujar Pai kepada Tirto. Meski telah mampu melacak orang Banjar sebagai pewaris gen Asia orang Madagaskar ini, Pai mengakui bahwa riset genetiknya belum mampu mengungkap rute mana yang digunakan para nenek moyang kita tersebut untuk sampai ke Madagaskar. Soal rute perjalanan tersebut melalui analisis linguistik, makalah Maurizio Serva dan kawan-kawan menyebutkan pantai tenggara Madagaskar adalah lokasi nenek moyang kita dulu mendarat pertama. Menurutnya, lokasi tersebut juga menunjukkan nenek moyang kita itu menempuh perjalanan laut dari Kalimantan melalui Selat Sunda dan kemudian sepanjang arus Samudra Besar menuju ke Madagaskar. So itu guys, tadi tentang video saya ada jejak Nusantara pada gen orang Madagaskar. Jadi kesimpulannya adalah sekitar 30% gen orang Madagaskar adalah berasal dari Nusantara atau nenek moyang kita yang dulu mengarungi lautan dengan gagah beraninya. Jadi lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut adalah lagu yang berdasarkan dari kisah nyata. Dan terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.